Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ayu dengan NIM 2020.01.088 kelas 3B program studi pendidikan agama Islam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mafalah Cicalengka, Bandung. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai perbedaan antara adjective clause, adverb clause, dan noun clause. Pertama-tama, jika kita ingin mengetahui apa perbedaan dari adjective clause, adverb clause, dan noun clause, kita harus mengenai clause-nya terlebih dahulu. Kita akan bahas clause-nya terlebih dahulu. Nah, apa sih itu clause? Clause merupakan kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat yang bisa berupa kalimat yang berdiri sendiri sebagai satu kalimat atau sering kita sebut sebagai independent clause. Seperti contohnya dapat kita ambil dari subjek dan predikat, misalkan I love her. Itu bisa digunakan atau disebut sebagai clause atau independent clause karena kalimat itu sudah bisa dimaknai dan bermakna utuh. Kemudian kita ke materi yang utama, yaitu mengenai adjective clause. Nah, adjective clause ini yaitu kalimat yang dimulai dengan kata relatif pronoun yang terdiri dari who, that, whom, was, which, dan lain sebagainya. Nah, who, that, whom, was, which ini berfungsi sebagai penghubung antara noun dan pronoun yang diterangkannya. Contoh kalimatnya yaitu a girl who wears a blue shirt is my best friend. Artinya adalah seorang gadis yang menggunakan rok adalah teman baikku. Nah, kita dapat melihat ada kata who di sini. Nah, who di sini sebagai relative pronoun, yaitu yang berfungsi sebagai penghubung antara noun si gadis ini dan pronoun yang wear a blue shirt is my best friend. Kemudian kita akan membahas ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adverb clause. Apa itu adverb clause? Adverb clause adalah sebuah kata atau kalimat yang terdiri dari subject and verb yang kemudian berfungsi sebagai pelengkap dalam sebuah kalimat. Rumus dari adverb clause ini yaitu subordinate conjunction plus subject plus verb. Nah, kita ambil salah satu contoh kalimat dari adverb clause ini. Contoh kalimatnya yaitu after I finish talking with him, I will meet you. Dimana after di sini sebagai subordinate conjunction, I di sini sebagai subjek, finish di sini sebagai verb. Nah, after di sini sebagai subordinate conjunction, kemudian I di sini sebagai subjek dan finish di sini sebagai verb. Nah, jadi after I finish talking with him, I'll meet you itu termasuk adverb clause karena mengandung subordinate conjunction plus subject plus kata kerja atau verb. Kemudian beberapa macam adverb clause. Yang pertama ada adverbial clause of time, yaitu keterangan waktu. Bisa kalau bahasa Indonesianya bisa kemarin atau yesterday, tomorrow, atau adverb of time yang lainnya. Kemudian cause and effect, sebab akibat.
cause, but. Kemudian place atau keterangan tempat. Yang keempat, contrast atau confession. Kemudian keterangan kondisi atau condition, manner, and then reason. Itu adalah 7 macam dari adverb clause. Kemudian kita akan ke pembahasan selanjutnya mengenai noun clause. Apa itu noun clause? Nah, noun clause adalah bentuk sebuah dependent clause. Noun clause di sini adalah noun, dalam bahasa Inggris disebut kata benda. Jadi noun clause itu bisa kita sebut singkatnya dengan kalimat yang menerangkan sebuah benda. Nah, kita uraikan. Noun clause merupakan sebuah dependent clause yang mempunyai fungsi sebagai kata benda. Karena berfungsi sebagai kata benda, dapat digantikan dengan it. Jadi benda tersebut itu dapat digantikan dengan kata it. Kita ambil salah satu contohnya. Contoh kalimat, what my mother cook is always tasty. Apa yang ibuku masak selalu enak. Itu adalah penjelasan dari noun clause. Apa perbedaannya antara adverb clause, noun clause, dan adjective clause? Perbedaan dari ketiga clause ini adalah sama-sama menerangkan sebuah keadaan atau sebuah kalimat. Yang perbedaannya adalah adjective clause itu lebih ke menerangkan sifat dari apa yang kita terangkan. Kemudian adverb clause yaitu kita menerangkan melalui kata kerja atau pekerjaan. Kemudian perbedaan noun clause yang ketiga yaitu noun clause itu menerangkan benda yang kita akan jelaskan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.